Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semoga sehat selalu untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Lydia Anggraini selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Ekonomi Mikro Syariah serta teman-teman seperjuangan yang senantiasa saya banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat umur, nikmat iman, serta nikmat kesempatan sehingga kita bisa mengikuti perkuliahan di masa pandemi seperti ini. Selawat beriring salam kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan seiringnya bersalawat kita bakal mendapat syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Baiklah, perkenalkan nama saya Argenov Ramadan. Saya selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi pada kesempatan hari ini. Adapun materi yang akan kami presentasikan adalah kelompok 1 dengan judul makalah Teori Biaya dalam Islam. Sebelum memulai diskusi dan presentasi, berikut saya perkenalkan nama anggota kelompok. Yang pertama dengan saya sendiri, Argenov Ramadan. Kedua, Asna Arianti. Ketiga, Desma Sari. Keempat, Egy Lesya Putri. Kelima, Pelita Hati Harapan Jaya. Keenam, Surti Prima Lubrina. Ketujuh, Zikri Fardiansa. Selanjutnya dalam pemaparan materi. Analisis biaya. Fungsi biaya. Definisi biaya dalam ilmu ekonomi adalah pengorbanan untuk menghasilkan sesuatu, baik yang berwujud uang maupun bukan. Analisa biaya berhubungan antara biaya dengan kegiatan produksi. Biaya adalah semua hal yang dikorbankan untuk menghasilkan output dalam jumlah tertentu sehingga menghasilkan keuntungan. Faktor produksi adalah biaya yang dinilai dengan uang sehingga total biaya mencerminkan jumlah faktor produksi yang dikorbankan. Pembahasan teori biaya menggunakan dua asumsi, yaitu 1. Perusahaan bergerak pada dasar persaingan sempurna. Harga output ditentukan pasar. 2. Faktor produksi yang digunakan adalah barang dan modal tenaga kerja. Dalam jangka pendek, hanya tenaga kerja yang bersifat variabel. Dampak sistem bunga dan bagi hasil dalam analisis biaya. Karakteristik sistem bunga dalam analisis biaya produksi adalah biaya bunga yang harus dibayarkan produsen bersifat tetap. Oleh karena itu, biaya bunga merupakan bagian dari fixed cost, maka biaya bunga akan meningkatkan total biaya jika pada sistem bunga total cost mengalami perubahan berbeda hanya dengan sistem bagi hasil. Dalam sistem bagi hasil akan mempengaruhi total revenue. Revenue sharing versus profit sharing. Dalam akad Islam dikenal istilah akad mudharabah, yaitu akad antara si pemodal dengan si pelaksana. Sebelum terjadi akad, terlebih dahulu dibuat kesepakatan nisah yang akan diterima oleh pemodal dan si pelaksana. Jika terjadi kerugian, si penanggung modal akan menanggung sesuai dengan modalnya, kecuali jika kerugian disebabkan oleh kelalaian dari si pelaksana. Selain itu, mereka juga membuat kesepakatan tentang biaya. Bila yang disepakati adalah biaya yang ditanggung oleh si pelaksana, maka yang dilakukan adalah bagi penerima atau revenue sharing. Sedangkan bila yang disepakati adalah biaya ditanggung oleh si pemodal, maka yang dilakukan adalah bagi untung atau profit sharing. Maksimalisasi produksi tanpa perubahan biaya. Maksimalisasi produksi tanpa perubahan biaya atau dengan kata lain disebut optimalisasi dengan menggunakan kurva total cost, yaitu membandingkan total cost sistem bunga dengan total cost sistem bagi hasil. Dari analisa kurva yang menunjukkan biaya yang sama, jumlah produksi yang dihasilkan sistem bagi hasil lebih efisien dibandingkan sistem bunga. Analisis biaya produksi dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, jangka pendek. Jangka pendek adalah periode waktu di mana produsen tidak dapat merubah kuantitas input yang digunakan. Bisa ukuran hari, minggu, bulan, dan sebagainya. Dalam jangka pendek, konsep biaya terdiri atas biaya tetap atau total fixed cost atau TFC.
biaya variabel total atau total variable cost atau TVC, biaya total atau total cost atau TC. Selanjutnya, biaya marginal atau marginal cost atau MC. Selanjutnya, biaya tetap rata-rata atau average fixed cost atau AFC. Selanjutnya, biaya variabel rata-rata atau average variable cost atau AVC. Dan terakhir yaitu biaya rata-rata atau average cost atau AC. Biaya jangka panjang. Dalam jangka panjang memungkinkan produsen untuk mengubah jumlah semua input yang digunakan sehingga tidak dapat input tetap. 84 produsen dapat menambah semua faktor produksi yang digunakan, sehingga tidak ada perbedaan antara biaya tetap dan biaya variabel. Oleh karena itu, produsen bisa memilih kombinasi input yang paling efisien untuk memperoleh biaya terendah.